Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1079 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Yonkou Bajak Laut Akagami. Cerita dimulai dengan menampilkan kilas balik beberapa jam yang lalu. York melakukan pertemuan rahasia dengan 4 serapim di dekat laboratorium. Di sana, York telah mengetahui bahwa pemerintah dunia juga mengincar dirinya. Bukan hanya Vegapunk asli yang ingin dia bunuh, tapi semua klon Vegapunk termasuk York pun menjadi target untuk dihabisi. Padahal, sejak 3 bulan yang lalu, York telah menjadi informan berharga untuk pemerintah dunia. Namun, sebagai salah satu klon Vegapunk, pemerintah dunia memutuskan untuk menghabisi York juga. Mengetahui hal itu tidak membuat York menjadi panik atau kehabisan akal. Dia memiliki suatu rencana tersendiri dalam situasi tersebut. Untuk melakukan rencananya, dia butuh bantuan dari para serapim. York memberi mereka perintah untuk membunuh semua orang di dalam laboratorium ketika Kubah Frontier Dome menutup. Dari semua orang, York memberikan beberapa pengecualian yang tidak boleh dibunuh. Pertama, tentu York sendiri. Kedua, Vegapunk yang asli. Dan yang ketiga, para agen Cyberpol yang ditahan di ruang bawah tanah. York pasti memiliki maksud tertentu untuk tetap membiarkan Vegapunk asli dan para agen Cyberpol yang ditahan itu untuk tetap hidup. Saat York memberi perintah kepada serapim dalam kilas balik beberapa chapter yang lalu, dia bilang bahwa ketika para serapim mengamuk dan tidak bisa dihentikan, maka orang-orang akan sadar bahwa ada seorang pengkhianat. York memberi perintah kepada Snake untuk membuatnya menjadi batu di hadapan orang-orang yang lain. Saat orang-orang itu tidak melihat, maka Snake harus mengembalikan York seperti semula. York ingin hal itu dilakukan untuk membuat orang-orang tidak curiga kepadanya. York juga memperingatkan para serapim bahwa di dalam laboratorium ada tempat-tempat tertentu yang tidak boleh mereka hancurkan. Setelah itu, kilas balik berakhir dan cerita kembali ke masa sekarang ini. Terlihat Snake sedang terbang menuju ke suatu tempat di dalam laboratorium. Kemudian, keadaan di luar ditampilkan. Terlihat ada Sentomaru yang tampak sedang tegang karena dia tahu hal buruk sebentar lagi akan terjadi. Ada pula para pasifista Mark III yang sedang dalam keadaan bersiaga. Terlihat juga ada banyak peneliti dan pekerja yang berlarian naik ke atas kapal. Mereka harus meninggalkan Pulau Egghead secepat mungkin sebelum angkatan laut tiba di sana. Sementara itu, di lautan yang cukup dekat dengan Pulau Egghead terlihat ada kapal milik bajak laut Kurohige. Kapal tersebut sepertinya sedang mendekati Pulau Egghead, hanya saja masih belum diketahui apakah itu kapal utama milik Kurohige atau kapal milik Komandan Titan. Sebab kapal utama Kurohige dan kapal Komandan Titan memang sangat mirip. Jika kapal yang di dekat Pulau Egghead itu milik Kurohige, maka berarti pertarungan Kurohige melawan Law sudah selesai. Namun, jika itu bukan Kurohige, maka berarti itu kapal milik Komandan Titan. Akan sangat menarik jika ternyata Aokiji ada di kapal tersebut. Kita tahu di Pulau Egghead sekarang ini ada bajak laut topi jerami. Armada besar angkatan laut yang dipimpin oleh Kizaru bersama dengan Gorose Saturnus juga sedang menuju ke Pulau Egghead. Melihat adanya kapal bajak laut Kurohige di dekat pulau tersebut, maka hal itu menandakan bajak laut Kurohige akan ikut serta dalam kekacauan besar nanti. Insiden Egghead yang menurut narator dalam chapter lalu akan berdampak besar pada dunia, juga akan melibatkan bajak laut Kurohige. Dalam insiden tersebut, sepertinya bajak laut Kurohige akan menjadi kubu ketiga yang membuat keadaan menjadi semakin seru dan kompleks. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan perairan dekat Pulau Elba. Di sana, kapal bajak laut Kid dihadang oleh kapal-kapal milik para bawahan Shanks. Para bawahan Shanks itu semuanya memiliki penampilan yang tidak mengerikan dan mereka juga tampak terlihat lemah. Kid bahkan bingung bagaimana mungkin orang-orang seperti itu menjadi armada bajak laut rambut merah. Namun, Killer bilang bahwa beberapa dari mereka cukup terkenal sehingga sebaiknya Kid jangan sampai lengah. Kid pun berkata dia tidak akan menahan diri, tak peduli yang dia hadapi, kroco atau bukan.
Sebelum pertempuran terjadi antara bajak laut Kid melawan para bawahan Shanks itu, Shanks dan para kru inti bersama para raksasa Elbaf muncul di tepi pantai. Shanks memberi perintah agar armadanya menyingkir dari semua kapal mereka. Shanks tidak mau membiarkan armadanya itu bertarung melawan bajak laut Kid. Ternyata bukan hanya penampilan mereka saja yang terlihat lemah, melainkan para bawahan Shanks itu memang terkenal lemah. Mereka bahkan mengakui bahwa mereka bisa bertahan sampai saat ini karena mereka selalu dilindungi oleh Shanks dan karena nama besar Shanks juga memberi mereka keamanan. Mengingat Shanks adalah tipe orang yang santai, maka dia rupanya tidak peduli soal kekuatan orang-orang yang ingin bernaung di bawah namanya. Tak masalah jika orang-orang itu lemah, karena Shanks dan para kru inti bajak laut rambut merah sudah sangat kuat, sehingga bisa melindungi mereka semua. Jadi, yang menakutkan dari bajak laut rambut merah hanya Shanks dan para kru inti saja, sedangkan para bawahan dalam armadanya sama sekali bukan masalah besar. Di pantai Elbaf, Shanks naik ke atas kapal, di mana para krunya sebagian besar sudah lebih dulu berada di sana. Lakiru berkata bahwa mereka akan menghadapi Kid dan kawan-kawan. Dengan kata lain, Lakiru ingin Shanks menonton saja, biar para kru yang membereskan musuh. Namun, Shanks adalah tipe orang yang tidak mau meremehkan musuh. Walaupun Shanks tahu bahwa kru inti bajak laut rambut merah sangat kuat, tapi Shanks tidak ingin menyepelekan Kid. Shanks bilang bahwa Kid adalah orang dengan bounty sebesar 3 miliar berry. Jangan remehkan generasi muda seperti itu. Shanks pun bertanya kepada Yasop, apakah luka Kid dan kawan-kawan dari Perang Wano sudah sembuh? Yasop menjawab bahwa Kid terlihat sangat sehat dan sudah siap untuk bertempur. Setelah itu, Shanks bertanya kepada Hongo, apakah ada kabar tentang pergerakan Kurohige? Hongo menjawab tidak. Yang dia tahu hanyalah Kurohige telah bergerak dari Pulau Beehive. Shanks pun bilang bahwa dia pikir Kurohige akan datang ke Wano Kuni, tapi ternyata tidak. Itulah alasan beberapa waktu yang lalu Shanks sempat berada di perairan Wano Kuni. Sekarang ini, sepertinya bajak laut rambut merah belum tahu bahwa ada pertempuran antara Kurohige melawan Law. Usai membahas singkat soal Kurohige, Shanks pun diberi kertas berisi data-data oleh Hongo. Data-data tersebut didapatkan oleh intel milik bajak laut rambut merah. Shanks pun membaca informasi mengenai Kid, mulai dari Kid yang berasal dari South Blue hingga Kid yang dianggap sebagai sumber dari berbagai masalah. Sementara itu, Kid yang sudah siap tempur bertanya kepada Killer, ada berapa kapal di hadapan mereka? Killer bilang sekitar 9 kapal. Kid pun berniat menghancurkan kapal-kapal itu kurang dari 10 detik. Dia menciptakan meriam unik seperti saat melawan Big Mom dan bersiap untuk melancarkan serangan Demet Pang. Shanks langsung menyadari niat Kid. Dia memakai Kenbunchoku Haki untuk melihat masa depan. Dalam penglihatan masa depan Shanks, Kid menghancurkan kapal-kapal armadanya dengan mudah. Kerusakan yang akan Kid timbulkan benar-benar parah. Shanks pun di sana langsung serius. Ben Beckman yang melihat ekspresi Shanks serius dengan santai bilang bahwa sepertinya Shanks melihat masa depan yang buruk. Kenbunchoku Haki Shanks sangat hebat. Dia bisa melihat masa depan lebih hebat dari Katakuri dan Luffy. Berhubung masa depan yang buruk telah diketahui, maka Shanks segera bertindak untuk mengubahnya. Sebelum Kid menembak, Shanks terlebih dahulu melompat ke arah Kid. Dengan cepat, Shanks melancarkan serangan bernama Kamusari, serangan yang sama seperti milik Goldie Roger. Kamusari adalah tebasan kuat dengan perpaduan antara Bushoshoku Haki dan Haoshoku Haki tingkat tinggi. Serangan tersebut mengenai Kid dengan telak. Meriam Kid yang hancur lalu meledak dan Kid langsung tidak sadarkan diri. Rupanya, Killer mencoba menolong Kid, tapi Killer juga terkena dampak dari serangan itu sehingga dia terkapar dan batuk darah. Beberapa kru lain pun terkena dampak dari tebasan Shanks sehingga mereka terlempar dan pingsan. Ada pula yang tumbang hanya terkena tekanan dari Haoshoku Haki Shanks. Shanks benar-benar memiliki kekuatan yang gila. Hanya dengan satu tebasan berlapis haki, Kid, Killer dan sebagian kru bajak laut Kid langsung kalah. Para kru yang masih bertahan pun memohon ampun. Mereka meminta Shanks untuk tidak membunuh Kid. Mereka menyerahkan salinan Rod Poneglyph kepada Shanks dengan harapan mereka akan dibiarkan pergi. Namun, walau telah menyerahkan Rod Poneglyph, ternyata bajak laut Kid tidak bisa pergi dari tempat itu. Shanks melompat menjauh dari kapal mereka. Lalu dari pantai, Dory dan Brogy melancarkan tebasan kombinasi bernama Hakoku. Tebasan itu membuat kapal bajak laut Kid langsung hancur dan semua orang-orang di kapal tenggelam di lautan.
Saat itu terjadi, narator berkata bahwa bajak laut Ki telah musnah. Sang benar-benar monster yang mengerikan dalam hal kekuatan. Dia sangat kuat dan cepat. Penguasaannya terhadap 3 haki semuanya berada pada tingkatan yang sangat tinggi. Selain itu, keahlian berpedangnya pun sangat luar biasa. Tak heran Sangs menjadi salah satu sosok paling ditakuti dan paling berpengaruh di lautan. Usai menghancurkan bajak laut Ki di Elbaf, pergerakan dari Sang selanjutnya pasti sangat menarik. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1079. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.